Halo, selamat datang Bapak Ibu guru, para pejuang pendidikan profesi guru. Kembali lagi bersama saya Uni di channel Uni Kreatif. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 100 soal dan kunci jawaban pedagogik part 2. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam tes PPG itu pilihan gandanya itu terdiri dari A, B, C, dan E. Jadi sebisa mungkin kita belajar sesuai dengan kenyataan yang ada, yaitu dari A sampai dengan E. Karena masih banyak soal-soal itu yang membahas hanya sampai pilihan jawaban D saja, seperti itu. Jadi ikuti terus channel saya ini, insya Allah saya akan memberikan soal-soal yang sesuai dengan yang disoalkan di ujian PPG. Baik, langsung saja soal nomor 1. Nomor 11. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Nah, peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis. B. Gangguan simbolik. C. Gangguan verbal. D. Gangguan non-simbolik. E. Gangguan sosial. Jadi jawabannya adalah B. Gangguan simbolik. Soal nomor 12. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. E. Membantu siswa agar dapat berprestasi. Jadi jawabannya adalah C. Karena tujuan utama konseling di sekolah itu adalah membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 13. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau disebut dengan stimulus dan balasan dari siswa atau disebut respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme. B. Humanistik. C. Sibernetik. D. Konstruktivisme. E. Kognitivisme. Jadi ingat Bapak Ibu guru, kalau kata kuncinya stimulus respon itu adalah A. Behaviorisme. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 14. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba yaitu trial dan error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitivisme. B. Humanistik. C. Behaviorisme. D. Sibernetik. E. Konstruktivisme. Jadi jawabannya adalah E. Konstruktivisme, karena di sini adalah siswa diberi kebebasan untuk mengumpulkan data-data yang ada. Soal nomor 15. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya.
teori belajar ini adalah A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Konstruktivisme, D. Kognitivisme, E. Behaviorisme. Jadi jawabannya adalah B. Humanistik, yaitu pembelajaran yang memanusiakan manusia. Soal selanjutnya, soal nomor 16. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas jalan dengan teori belajar A. Humanisme, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme, E. Sibernetik. Jadi jawabannya adalah E. Sibernetik, yaitu kaitannya dengan teknologi, dengan online, seperti itu. Jadi dengan media-media online itu kaitannya dengan sibernetik. Soal selanjutnya, soal nomor 17. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan yang lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Humanisme, E. Sibernetik. Jadi jawabannya adalah C. Kognitivisme. Jadi pengetahuan baru itu masih terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang. Kata kuncinya di sini adalah kognitif, yaitu berarti teori belajar kognitivisme. Soal nomor 18. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. Indikator, C. RPP, D. Silabus dan RPP, E. SKL. Jadi jawabannya adalah C. Di dalam RPP. Soal nomor 19. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. E. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, dan langkah-langkah pembelajaran. Jadi jawabannya adalah A. Komponen rancangan pembelajaran yang lengkap terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Soal nomor 20. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar kelulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. Penyusunan silabus mengacu pada RPP. E. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jadi jawabannya adalah A.
silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP-nya itu untuk mengarahkan kegiatan belajar dalam mencapai kompetensi dasar. Jadi sangat erat kaitannya antara silabus, kompetensi dasar, dan RPP. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video saya selanjutnya pada part 3. Terima kasih.